karangan di dalam menjelaskan teologi kekristenan, ya, dan merupakan juga seorang anak daripada pendeta terkenal, ya, pendeta yang masyhur namanya dikenal di dalam kalangan gereja. Nah, namun ada beberapa oknum kekristenan yang tidak setuju dengan pendapatnya dia hingga kemudian mengkritisi. Kita akan saksikan langsung sebentar lagi, di mana mereka tidak akan pernah berdamai dan akan terus gontok-gontokan, berantem sana sini. Itu tidak akan pernah damai. Ya, seperti apa yang Allah udah katakan di dalam Al-Maryam 37. Fakhtalafal ahdab mim bainihim. Itulah konsekuensi penyembahan mereka terhadap manusia dan konsekuensi di balik mukjizat Al-Quran ketika mengatakan fakhtalafal ahdab min bainihim, berselisih paham daripada golongan mereka itu tentang siapa Isa, tentang man huwa Isa, siapa Isa tersebut, di mana pada masa awal-awal itu pun terjadi perselisih pahaman. Begitu juga sampai hari kiamat, kata Allah. Hingga apa yang terjadi? Mukjizat yang dikatakan Al-Quran tidak meleset sedikit pun. Hingga jangan apa ya, teman-teman? Jangan apa ya? Jangan heran. Jangan apa ya namanya? Shock melihat mereka yang terus akan bergontok-gontokan di dalam muka bumi ini. Karena Allah udah bilang gitu. Jadi kalian jangan shock. Mereka itu berselisih paham sampai hari kiamat. Itu udah pasti gitu. Nah, untuk sebelum penyegaran kita masuk daripada UFC, ya, fighting besar di antara pemahaman kekristenan di balik video yang akan kita saksikan. Nah, kita dengar dulu satu lagu karangan Coach Julius. Nah, di mana video ini kita ambil daripada Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita putarkan lagunya dulu. Yo, teman-teman, yo dulu kita. Jadid HMC minggu di layar, membawa fakta tak ada yang tersama. Pulihkan bus berusaha jatuhkan Islam, namun semua fitnah kini terbongkar terang. Baik Tuntung, Edis Nim dan Saifuddin, semua disikat dengan bukti yang mengalir. Setiap dusta kini berbalik arah. Tak ada setiap dusta pasti berbalik arah. Pulihkan bus menangis dan menjerit, karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan doktor akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadid HMC terus ungkap segala. Oke, terus Jadid HMC terus ungkapkan segala dosa. Nah, kali ini bersama Bang Daman kita ungkapkan lebih keras lagi, ya teman-teman ya. Nah, kita akan mencoba menyaksikan di mana ketidaksetujuan daripada paham-paham teologi kekristenan yang mencoba membantah Erastus yang sudah lama mempelajari teologi kekristenan, yang mempelajari studi kekristenan, yang mereka itu tidak setuju dengan pendapatnya Erastus. Hingga keluarlah beberapa polemikus yang menggugat pendapatnya si Erastus, ya. Nah, dari sebelum itu kita bakal bilang dulu, Bang Daman, jadi Bang Daman pilih siapa? Pendapat Erastus apa pendapat daripada mereka semua? Aku pilih Erastus karena Erastus lebih logik. Kenapa kemudian lebih logik? Nah, nanti kita jabarkan. Kita lihat gontok-gontokan mereka dulu ya. Mana yang jelek. Untuk lengkapnya mari kita dengarkan cuplikannya yang viral yang beredar ini. Seperti Tuhan Yesus waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan lihat tuh, muka si apa itu siapa ini? Ini channel siapa nih, aku nggak tahu. Di mana dia mencoba menunjukkan ekspresi mukanya yang mencoba mengkritisi Erastus. Di mana tidak setuju dengan kata-kata, ya waktu itu dia belum jadi Tuhan ya. Benar apa kata dia? Coba lu buka Bible lu, kayaknya nggak ada deh. Dimana Yesus itu ngomong bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi kalau kita melihat semua diksi dalam Bible, itu isinya adalah dia itu dituhankan. Saat dia kecil, hari ini telah lahir kepada kita Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Saat kecil dia belum pernah ngomong, tunjukkan kepada saya ayat di Bible pas kecil Yesus ngomong, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Yo, nggak ada tau satu pun. Jadi yang mengeluarkan ayat hari ini telah lahir kepada kita Tuhan dan Juru Selamat Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Dimana waktu kecil dia aja nggak pernah ngomong dirinya Tuhan. Itu yang nulis yang kecil yang mewartakan bahwa dia Tuhan itu tahu dari mana? Itu menunjukkan apa? Benar apa kata dia? Saat itu dia sedang dituhankan. Kata Erastus, benar, waktu kecil dia sedang dituhankan.
Agar tapi orang menganggap dirinya Tuhan. Siapa yang mengatakan hari ini telah lahirlah juru selamat Kristus Tuhan di negeri Daud? Yesus pernah ngomong, "Akulah Tuhan dan juru selamat di negeri Daud." Nangis pernah? Enggak ada. Jadi dari mana sih bener? Kalian mikir bisa gak sih? Ini sebenarnya si Erastus sudah mulai mikir. Cuman dia tetap termakan doktrin ya. Karena mungkin karena bapaknya itu seorang gerejawan terkenal ya. Oke, lanjut. Dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Oh iya, benar. Salutnya siapa? Gal Gadot. Gal Gadot. Iyalah, ini kebanyakan nonton Marvel nih kayaknya. Ya, Gal Gadot Marvel apa DC? Kojol. Marvel apa Gal Gadot DC apa Marvel? Gal Gadot. DC lah. DC. Wonder Woman. Oh, Wonder Woman. Nah, ini kebanyakan nonton DC dia nih. Wonder Woman ya, Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, Ya. kira-kira gitu gak?" Ya pasti gitu dong. Tentu ya, belum tentu ya. Orang dia cowok, ya kan? Pasti gitu dong. Kalau cowok kalau lihat cewek cantik masa iya, yang cantik lah, enggak cantik. Ya udah lah, ya pasti cakep ya. Ya pasti gitu lah. Ada cat apa? Cat calling ya. Dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Tunggu, ini orang kenapa pegang kepala? Bener loh apa yang dia sampaikan. Yang namanya 100% Tuhan, 100% manusia. Arti 100% bersifat seperti manusia. Di mana manusia dia punya apa namanya itu realitas daripada pandangan ataupun kuantitas daripada pandangan ataupun kualitas daripada pandangan untuk membedakan misalnya ya segala sesuatu yang bersifat nisbah ataupun perbandingan. Dia pasti bakal tahu ini tidak akan bisa dikatakan panjang, tidak akan bisa dikatakan pendek kalau tidak disandingkan. Begitu disandingkan, oh baru dia tahu ini panjang, ini tinggi, ini pendek karena disandingkan. Nah, ribuan wajah wanita yang hadirkan di depan muka Yesus, masa iya dia tidak bisa menemukan perbandingan ini cantik, ini tidak cantik? Katanya 100% Tuhan. Kalau dia 100% Tuhan, pasti dia ada tahu dong, ini cantik, ini jelek nih. Ini pasti kalau cantik. Kau nggak 100% manusia. Karena apa? Nggak normal tuh dikasih kelamin tapi tidak digunakan ya. Nah, pasti adanya yang namanya penilaian terhadap cantik nih, Nah, gitu. Kalau kita. Nah guys, itulah videonya. Guys, memang di dunia digital ini itu orang bisa dengan mudah menyebarluaskan pikirannya yang sesat ya. Sesat atau dengan kata lain itu keliru dan tidak tepat sesuai pengajaran yang semestinya dalam sebuah agama. Seperti yang baru kalian lihat tadi. Di dalam ajaran Kristen yang fundamental, Yesus itu bukanlah satu pribadi yang bisa dipisahkan. Bahwa ada saat di mana dia hanya manusia dan ada saat di mana dia hanya Tuhan. Dalam ajaran Kristen yang sah, yang benar, sesuai dengan agama Kristen Protestan, sesuai dengan kredo agama Kristen, itu Yesus semenjak kekal sampai kekal, dia adalah Tuhan. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Siapa yang bilang? Yesus nggak pernah ngomong gitu. Waktu kecil Yesus nggak pernah ngomong, "Aku adalah Tuhan walaupun aku anak kecil." Nggak pernah. Benar apa kata si Erastus? Ini orang gimana cara mikirnya? Bang, kebanyakan ini loh, makan dogma apa doktrin gereja loh. Coba lu pikir, benar kata Erastus, waktu kecil dia nggak pernah, "Aku adalah Tuhan dari negeri Daud." Nggak ada orang yang nulis hari ini telah lahirlah Tuhan dan juru selamat di negeri Daud. Orang dia nggak pernah ngomong. Terus dari mana penulis tahu? Wah, parah mikir loh. Yang juga adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia tanpa kehilangan naturnya sebagai Tuhan. Dia adalah natur ilahi yang mengenakan natur ciptaan ke dalam dirinya sebagai Allah. Mungkinkah Allah mengenakan natur ciptaannya sendiri ke dalam dirinya? Tentu mungkin, dia Tuhan kok. Gak ada yang gak mungkin bagi dia. Dia yang kekal bersedia menjadi daging yang fana. Dia yang gak bisa dilukai, kini bisa dilukai. Dia yang gak bisa mati, kini bisa mati. Semuanya demi supaya dia bisa menebus kita orang berdosa. Yesus adalah Allah yang penuh cinta kasih. Dia oleh karena cintanya kepada manusia, dia rela mentaati Allah Bapa yang berkenan manusia. Kemakan dogma lagi, kemakan doktrin lagi. Tuhan bisa nggak jadi manusia? Ya bisa, pasti. Dan udah pasti dia pasti bisa. Masalahnya layak ataupun tidak. Boleh nggak Tuhan jadi manusia? Boleh. Syarat, satu hal syarat. Kita nggak boleh diberikan akal. Kita harus sama seperti monyet, seperti buaya, seperti komodo. Nggak usah pakai akal. Nah itu boleh.
Maksudnya, ketika akal itu diberikan, konsekuensi akal itu banyak. Ada kausalitas, ada kontradiksi. Nah, kontradiksi itu gimana? Dua yang kontradiksi nggak bisa bersatu dalam satu wadah. Lemah dan kuat, hitam dan putih, terang dan gelap. Saya bilang pada satu waktu ini ruangan terang dan gelap. Nggak bisa. Yang namanya terang, maka menghilangkan gelap. Yang namanya gelap, menghilangkan kata terang. Begitu juga. Ini Tuhan apa? Seluruh dunia, seluruh manusia. We call our humanity. Who is God? Wah, God is Almighty. God adalah King of King, Raja dari segala raja, yang paling hebat, maha kuat, maha segalanya. Apakah Tuhan lemah? Tidak. Apakah Tuhan itu bisa kemudian untuk dibunuh? Tidak. Itu konsekuensi akal ketika mendapati kata Tuhan bahwa dia itu maha kuat. Satu waktu, dalam satu wadah, di wadah yang lemah. Saat kamu mau bilang dia kuat, terbukti dia itu lemah. Saat kamu mau bilang dia lemah, tapi dia Tuhan, Sang Maha Kuat, itu kamu sedang mendobrak akalmu sendiri. Lu sedang memerangi kepala lu sendiri gitu. Yang dibedakan oleh Tuhan yang menciptakan lu, ini gua bedain lu sama monyet, gua titipin lu akal biar lu beda dengan monyet. Tapi saat lu diberikan akal, lu bertuhan, lu nyamain diri lu sama seperti monyet. Membuang akal lu lebih memakan mentah-mentah segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal lu. Ini Erastus udah bener nih. Lu aja yang gak bisa mikir, Tuhan jadi manusia bisa gak? Bisa. Masalahnya tidak layak karena kita diberikan akal. Sama seperti lu yang manusia. Lu boleh minum racun gak? Ya boleh, tinggal A aja toh. Tinggal A, udah kelar. Masalahnya, lu aja bisa waras. Yang racun gak bisa gua minum. Ya, yang ini kopi pasti gua bisa minum. Soal bisa-bisa ada ya bisa lah mah. Masalahnya, lu gak mungkin ngelakuin, pasti lu mati. Sama juga kayak Tuhan. Tuhan ciptain lu akal, ciptain kewarasan. Dia Sang Maha Waras. Tiba-tiba, dia mewujudkan satu peristiwa yang menghilangkan kewarasan manusia. Hari ini gontok-gontokan di antara Erastus dan klan semua, itu menunjukkan apa? Bukti kalian sedang memerangi akal kalian sendiri. Sedang mencoba melogiskan sesuatu yang not logic. Di balik doktrin yang telah memusnahkan pikiran dan akal kalian sendiri untuk menjadi gelap di dalam proses mendapati konklusi yang efektif gitu. Udah kita lihat nih, mereka berantem nih. Dia menikmati pengorbanan anak tunggalnya yang Bapa kasihi. Saudara-saudara, nggak ada titik di mana Yesus hanya sebagai manusia biasa. Ada. Yesus itu nggak pernah hanya manusia. Malahan sebaliknya, tiap hari dia manusia. Ada keadaan di mana Yesus itu nggak memiliki natur manusia di dalam dirinya, yaitu pada saat Yesus belum dikandung di dalam rahim Bunda Maria, sebelum dia berinkarnasi. Lalu tiba-tiba seorang anak yang di pundaknya ada nama besar bapaknya, yaitu Pendeta Eros Sabdono, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, yaitu kalimat seperti Tuhan Yesus waktu itu belum jadi Tuhan ya. What bro? Waktu mana Yesus belum jadi Tuhan? Ya waktu kecil, benar Pak kata Erastus. Waktu kecil bro, dia nggak jadi Tuhan, tapi dituhankan. Ya kan? Dia nggak pernah ngomong, Bapak aku Tuhan. Nggak ada. Ini adalah penyataan yang sesat teman-teman, yaitu nggak sesuai dengan doktrin Kristen yang Alkitabia. Kemudian dalam cuplikannya dia mengatakan bahwa Yesus itu seperti cowok-cowok manusia biasa yang berdosa yang lain, yang suka membeda-bedakan wanita dari para cowok-cowok berdosa yang lain. Sejak kapan melihat cewek cantik itu menjadi dosa? Jadi gini, ketika lu melihat keindahan, wah indah ya. Lihat jelek misalnya tumpukan sampah, wah bau ya, wah jelek ya, wah nggak bagus ya. Terus lu lihat ini cewek cantik, wah cantik ya. Sejak kapan memuji kecantikan orang, melihat ataupun memvisualisasi yang terlihat jelas di mata lu dengan deskripsi kecantikan, itu menjadi cowok-cowok berdosa? Sejak kapan? Sejak kapan itu? Artinya apa? Kalau seandainya keindahan yang diciptakan oleh Tuhan justru dilarang oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa copot aja mata lu. Masalahnya cuma satu. Jiwa, di saat kamu melihat kecantikan, bejat nggak otak lu? Sistem the next kejadian itu yang bikin jadi dosa. Misalnya ketemu cewek ngelihat cantik, nah terus berpikiran yang aneh-aneh, pengen ngajak ngamar. Nah, itu dosanya di situ gitu. Tapi kalau sekedar, wah cantik ya, ciptaan Tuhan, udah gelar, lu pergi. Ya mana aja tuh. Sejak kapan itu menjadi dosa? Nah, sama juga seperti Yesus. Kalau Yesus lihat, wah cantik ya orang Israel, bisa aja dia ngomong ke temannya, tau gak lo? Tetangga gua kan. Kenapa Sus? Cakep bener ya, sumpah. Dia tadi pagi masak, oh anjir, pinter masak, cakep. Apa yang jadi dosa? Ini orang udah, kalian, aduh, stigma akal kalian kenapa sih?
Kenapa bisa kalian berpendapat seperti ini loh? Kita jadi heran. Atau kecantikannya, mana yang cantik, mana yang nggak cantik atau yang kurang. Saudara-saudara, memang Yesus juga adalah manusia biasa, tapi yang membedakan Yesus dengan manusia biasa yang lain adalah Yesus itu nggak berdosa. Yesus adalah Allah sendiri dan Yesus dikandung oleh Roh Nggak Kudus. berdosa loh. Meski dia manusia, Sejak kapan dosa ngeliat itu orang nggak cantik itu bisa hidup berdosa? di dalam Yesus. Kesel Karena gua. gimana Orang bisa denger. hidup di dalam Allah? Karena Yesus juga adalah Allah. Jadi saudara harus ngerti bahwa Yesus memang pernah menjadi seorang cowok-cowok, tapi dia nggak memiliki pandangan sama seperti cowok-cowok biasa yang Dari mana lu tahu? Lu misalnya gini, lu bilang ya, ini seorang daman, dia itu punya mata. Dia memang iya kemarin ngelihat cewek sedang pakai baju bikini, tapi dia nggak punya pandangan yang sama kayak kita. Dimana kita kemarin kan sampai ngaceng. Nah kalau si daman enggak. Lu dari mana tahu? Siapa paling gua daripada gua sendiri? Siapa paling Yesus daripada Yesusnya sendiri? Lu tahu dari mana? Lu tahu dari mana? Wah, anjir nih orang bisa mendebak sampai ke chipset Tuhan ya. Apa nama itu sampai ke apa prosesor ketuhanan. Jangan dia adalah Yesus kedua anjir. dikandung dalam dosa semenjak di rahim ibunya. Beda dengan Yesus yang dikandung di dalam rahim Maria yang masih perawat, dikandung oleh Roh Kudus. Beda tentu dengan cowok-cowok kita yang dikandung terjadi oleh karena bibit dari orang tua kita, dari ayah kita, bapak kita. Yesus nggak begitu. Yesus tidak menilai keindahan dari bentuk wajah, bentuk hidung, alis, mata, bibir, lesung pipi, warna kulit. Enggak. Yesus melihat bahwa setiap ciptaannya itu mulia dan akan mendatangkan kemuliaan. Jika Alkitab pernah memberi penilaian bahwa Daud elok parasnya, Ribka itu cantik, Sarah itu cantik, itu bukan berarti Alkitab mau mengajar kita bagaimana membeda-bedakan manusia dalam sudut pandang tampang atau wajahnya. Membeda-bedakan manusia. Aduh, bilang cantik ke orang itu membeda-bedakan manusia gitu. Jadi kata-katanya ngapain ada gitu. Misalnya gini, cantik, panjang, tinggi, pendek. Kata-kata itu untuk apa? Esensi-esensi kata-kata itu untuk apa? Harus ada. Kalau nggak digunakan. Membedakan apa? Cuma bilang, aduh. Udah teman-teman, Sherlock rumah dia teman-teman. Gua mau ajak dia main ada PS. kata-kata seperti itu di Alkitab? Itu dikarenakan Alkitab mau memberitahukan kita tentang keindahan sikap yang terikat dengan paras orang itu, dengan tampangnya dia. Karena bagi Alkitab, kecantikan, keelokan, paras yang cantik dan elok itu nggak ada artinya jika tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Artinya bagi Tuhan, wajah yang buruk atau cantik itu nggak ada. Yang ada adalah sikap yang buruk atau sikap yang cantik, yang baik. Dan itu terikat dengan ya bagaimana dia tampil dengan orang tentunya. Bagi Tuhan, kecantikan yang menurut kita cantik itu nggak ada artinya. Karena ingat Amsal 31 ayat 10 Ya. kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. So clear. Gak mungkin Yesus seperti yang dikatakan oleh itu di mana sinambungnya? Lu mau bilang masalah apa kecantikan itu tidak terlalu terpandang ya. Terus ayat yang tadi tentang istri yang berbakti jauh banget bro. Jauh banget. Aduh, cocokologi tapi nggak cocok. Aduh, parah loh. Kita harus waspada dalam mendengar pengkhotbah. Bukan karena dia anak seorang pendeta besar, bukan karena dia pendeta terkenal, bukan karena dia lahir dari keluarga hamba Tuhan, bukan. Perhatikan pengajarannya. Jika benar, terus dengarkan dia. Jika salah, berhenti dengarkan dia sampai dia membuat klarifikasi, dan mulai mengajarkan yang benar. Baru dengarkan dia lagi. Kalau nggak mau bertobat, tinggalkan dia. Kita nggak akan masuk neraka karena meninggalkan gereja yang pengajarannya sesat, ya. Saudara, kita mungkin belajar dengan Romo Romo Deso ya, yang ketika dia salah ucap atau salah bicara, dia langsung mengklarifikasinya bahwa memang dia telah salah melakukan satu argumentasi. Dan itu bagus, itu baik. Gak sama dengan pendeta yang lain yang ketika terima kritik dia masa bodoh, gak mau melakukan klarifikasi, gak mau mengakui bahwa dia salah. Saudara mengakui kesalahan adalah hal yang sangat mulia, bukan? Saudara-saudara, share video ini supaya kita tarik orang-orang, sahabat kita, ya, keluarga kita yang bersekutu di dalam gereja, yang gak membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus yang benar. Tuh teman-teman, dia suruh share video dia. Jangan video dia, video yang ini ya, lagi gue reaction nih. Share, kirim ke dia biar dia tahu. Jangan polos lah. Alkitab sudah katakan bahwa memang ada nabi palsu, ada Injil palsu, ada pengajar sesat yang mengarahkan orang bukan kepada kitab suci, tapi kepada keuntungan pribadi si pemimpin gereja. Bahkan mungkin terjadi di gereja kita sendiri.
Lu mau Jika fitnah pendeta bapak dia jemaat banyak makan itu nggak donasi. ngerti teologi, nggak paham ajaran yang benar, dan nggak membawa engkau kepada pengenalan akan Allah, keluar, out. Tinggalkan gereja itu sampai pendeta itu bertobat dan belajar ini lagi. kayaknya ada dendam Jangan pribadi sia-siakan sama si jiwamu bapak, dengan ya. duduk 2-3 jam mendengarkan sampah yang keluar dari mulut pendeta. Lebih baik kau tidak ke gereja, ya, tapi dengar khotbah dari YouTube. Jika tidak menemukan gereja yang benar di sekitar yang lain, lebih baik engkau dengar khotbah dari YouTube dari pendeta yang pengajarannya benar, yang kredibel. Dari Oh, dia mau bikin ini teman-teman, mau bikin gereja al-YouTuberiah. Anjay, gereja al-YouTuberiah anjir. Jadi kalian kalau daripada masuk ke gereja terus kalian didoktrin sesat ya, gereja ini bilang itu, gereja itu bilang benar kata-kata. Ah, ini kali ini gue setuju nih. Nah, jadi kan daripada kalian itu disesatin daripada pemahaman gereja yang kalian tidak pahami, nah, mending kalian nonton YouTube-nya dia. Nah, inilah dia secara tidak langsung mendeklarasi, aku ingin membuat gerakan reformasi. Ya. Di mana orang telah banyak disesatkan bahkan di dalam gereja. Mending kalian daripada ikut gereja ya, mengibadah hari Minggu, mending hari Minggu pagi kalian nonton YouTube dia. Biar dia yang berkhotbah, teman-teman. Dia paling bener ini. Apa buktinya dia bener, Bang Daman? Buktinya dia bisa tahu pandangan Yesus itu beda daripada pandangan manusia lain. Ada yang lebih Yesus daripada Yesusnya sendiri. Cuma dia doang. Maka kalian udah tinggalkan gereja kalian, Minggu pagi buka laptop, dengerin dia khotbah. Udah bener itu. daripada engkau duduk di gereja tapi khotbahnya dari awal sampai akhir hanya bahas hal-hal praktis-praktisnya saja dan menganggap doktrin gak penting. Kalau gereja Anda sudah seperti itu, saya katakan demi nama Tuhan yang punya gerejanya, tinggalkan pendeta itu. Keluar dari sana sampai dia bertobat atau sampai pendeta itu sejak kapan? Mana gereja? Hah? Yesus kesini kok. Nggak ada perintah pembuatan gereja. Tuhan yang punya gerejanya. Sejak kapan, bro? Wah, ngadi-ngadi lu. Buka kitab lu. Daripada perjanjian lama perjanjian baru, mana yang bikin-bikin gereja tuh mana? Mana yang bikin-bikin gereja tuh mana? Yang ada sinagog, Yesus ibadah ke sinagog. Kalau lu mau ikut Tuhan lu ibadah lu kayak orang Yahudi ke sinagog. Jadi Yahudi lu. Wah, parah lu. Ah, banyak nipu lu. Diganti dengan pertanyaan lain yang benar-benar memiliki beban yang murni dalam melayani firman Tuhan bagi jemaat. Saudara-saudara, kalian tahu apa yang saya korbankan demi mengatakan kebenaran kepada kalian lewat channel ini? Saya korbankan banyak hal. Dan hidup saya penuh risiko, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Mari teman-teman jadi jemaat yang tegas. Jika pendeta mengajar yang salah, tegur dia, beritahukan apa yang benar. Jika dia bertobat, rangkul dan izinkan dia terus melayani firman Tuhan di mimbar. Kalian yang Kristen, inilah baik hatilah sama dia. Dia udah ngorbanin segalanya. Masa kalian mau nonton channel dia nyonton? Gimana lagi dia udah ngorbanin segalanya? Yang enggak burungnya aja. Kalau dia korbanin burungnya sekali lagi, kalau udah sampai ngorbanin burung kalian masih nggak hadir, nggak tahu bilang. Hadir Minggu pagi, jangan ke gereja lagi, gerakan anti gereja. Nah, pergi ke channel YouTube dia, nonton channel YouTube dia aja ya, seperti yang dia jabarkan. Tapi jika dia ngotot dengan ajaran yang salah, ya dia sombong bahwa dia bisa menciptakan ajaran yang baru, cari gereja lain. Cari yang hamba Tuhannya takut akan Tuhan, bangun bukan gereja. takut kepada atasan gereja, atau tinggi hati gereja. mau menciptakan teologi sendiri. Ya, itu goblok namanya. Gereja, bang. Keluar, tak peduli berapa miliar kau sudah sumbangkan di gereja itu yang membuat kau sulit meninggalkan gereja itu. Apa untungnya uang bagimu? Apakah uang adalah Tuhanmu? Kan enggak. Tinggalkan. Tuhan bisa izinkan kau membangun di gereja lain di satu denominasi, tapi yang pendeta yang mengajar yang benar ataupun di luar denominasi. Gereja nih kode Jadi Yesus kode nih. Jadi bayi, ngoek. Dia teman-teman dia lagi kode nih biar dibangunin gereja nih. Ngapain kalian udah, walaupun kalian nggak mungkin keluar dari gereja itu karena udah nyumbang banyak ya. Apa pentingnya uang buat kalian? Kalau memang terus kalian akan disesatkan, ya kan? Toh di mana-mana bisa buat gereja lagi. Kode dia. Kalau bisa buat gereja buat aku udah paling benar nih. Sadar kalian, paham, harus peka kalian, donatur kekristenan. Buat gereja buat dia. Kalau diizinin. Tuhan Bunda Maria. Pada saat yang sama, dia adalah ini Bapak siapa nih lagi? Natur ilahinya. Pak. Dia adalah pribadi logos. Ya, Pak. Yang di dalam natur manusianya sedang digendong oleh Maria. Ya. Di dalam natur manusianya dia mengalami kelemahan. Ya. Harus dirawat. Harus diberi susu oleh ibunya. Harus dilindungi. Bahkan ketika Herodes ingin membunuh semua bayi di Bethlehem, maka Maria beserta Yusuf
itu melarikan Yesus itu ke Mesir. Nah, Jadi, bapaknya saudara, lebih aneh lagi nih. Ini waktu bapaknya siapa? Ini Yesus bapaknya yang tadi. Ini mengambil bapak siapa, guys? Yes, ini bapak siapa ini? Hah? Belum selesai ngojek. Oh, malah ini. Oi, bapak siapa nih, oi? Masa dia bilang apa? Saat itu Bunda Maria kewalahan lari-lari. Kalian nggak mikir di situ ya? Kewalahan lari-lari saat ingin dibunuhnya semua bayi-bayi di Yerusalem. Bunda Maria capek lari-lari melindungi Yesus. Hah? Lu nggak mikir kalau Tuhan tuh mau nembus dosa ya? Tinggal gini aja orang-orang yang kemudian wah mau bunuh bayi. Kan Tuhan yang ngubah aja, mereka nggak jadi bunuh. Udah, kan misinya gini. Misinya nggak penting banget ya. Ada apa namanya itu? Ada plot twist di situ. Nggak penting ada plot twist. Karena visioner pertamanya nebus dosa loh. Jadi apa namanya? Tuhan repot-repot kirim anaknya buat nebus dosa kan? Itu udah pasti kan? Oke. Setelah repot-repot kirim anaknya turun pak. Nah, dia turun. Ya udah, lancar aja jalannya sampai penyaliban kan bisa gitu. Ini nggak ada, dikejar dulu, diober dulu, dikejar Romawi, dikejar masa kecil, mau dibunuh Erastus ini apa itu? Siapa yang lu bilang tadi? Nah, itu mau kebunuh hingga Bunda Maria melindungi Yesus, bawa lari kabur sana sini biar aman. Ya itu. Aduh, gua kesel sama kepala gua sendiri. Itu Tuhan coy. Tinggal Bim salabit. Ya mimaho, ya cuy, pusing diri, tinggal gitu doang. Anjir, tinggal gitu doang. Semua orang udah gak jadi bunuh. Ngapain harus kabur-kaburan? Gak jadi bunuh, besar, gede. Siap tuh, tebus dosa, kelar. Aduh, sakit kepala gue. Pak, aduh pak. Sering kalah selot bapak nih. Manusia pada saat dia ada dalam kandungan, pada saat dia menjadi bayi yang lemah, masih menjadi anak kecil yang perlu diperhatikan, perlu dilindungi. Pada saat yang sama dialah pribadi logos. Karena Yesus hanya punya satu pribadi, bukan dua pribadi, hanya satu pribadi, yaitu pribadi logos. Dialah pribadi. Yesus hanya punya satu pribadi, yaitu pribadi logos. 100% Tuhan, 100% ilahi. Itu berapa pribadi? Lu kenapa kalian jadi manusia? Aku sedih banget kalian dikasih akal tapi kalian gak pakai. Aduh, kasihan kalian jadi manusia. Pribadi logos yang di dalam kemanusiaannya memang lemah, di dalam kemanusiaannya perlu dirawat, di dalam kemanusiaannya perlu diperhatikan oleh orang tuanya, tetapi dalam natur ilahinya dia adalah Allah yang kekal, pemilik alam semesta ini. Ini yang Erastus Sabdono tidak paham, karena dia menolak belajar daripada Tuhan. Bilang apa bapak? Aduh, meledak kepala gua. Waktu Yesus mengambil natur manusia, pada saat dia ada dalam kandungan, pada saat dia menjadi bayi yang lemah, masih menjadi anak kecil yang Oke, saat itu dia lemah, jadi bayi yang lemah, masih anak kecil, berarti dia lemah. Oke, ingat ya, lemah, esensi yang dia keluarin, lemah. Oke, dengar lagi. Perlu diperhatikan, perlu dilindungi. Pada saat yang sama dialah pribadi logos. Karena Yesus hanya punya satu pribadi, bukan dua pribadi, hanya satu pribadi, yaitu pribadi logos. Siap. Dialah pribadi logos yang di dalam kemanusiaannya memang lemah. Di dalam kemanusiaannya perlu dirawat. Di dalam kemanusiaannya perlu diperhatikan oleh orang tuanya. Tetapi dalam natur ilahinya, dia adalah Allah yang kekal, pemilik alam semesta ini. Natur ilahi. Gua kesel banget. Tadi lu bilang lemah. Lu bilang tadi lemah. Lu bilang tadi apa? Lu bilang tadi lemah. Oke, memang dia punya satu natur logos. Dia lemah. Dia lemah. Ya, dia tuh lemah. Terus dia pemilik alam gua. Tolong. Ini yang Erastus Sabdono tidak paham. Karena dia menolak belajar daripada sejarah gereja. Dia menolak paham bagaimana orang-orang yang bertanggung jawab dalam sejarah gereja itu menafsir Alkitab itu dengan sangat-sangat bertanggung jawab. Ya, itu namanya doktrin dewi natur daripada Yesus Kristus. Nah, ini yang Stephen Erastus juga ini, anaknya pendeta Erastus Sabdono itu tidak tahu, tidak paham. Maka dia berkata, ketika Yesus masih menjadi manusia, belum jadi Tuhan. Tidak ada istilah itu dalam Alkitab. Yesus adalah Allah, tetaplah Allah dalam kealahannya.
Yesus adalah pribadi logos ilahi, pribadi kedua Allah Tritunggal, pribadi Sang Firman, tetaplah pribadi Sang Firman dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan kemanusiaan Yesus. Ini berapa pribadi ini? Ini berapa pribadi lagi? Lu bilang dia cuma punya satu kuasa pribadi. Dia cuma punya satu kuasa pribadi. Lu orang tadi bilang dia cuma punya satu kuasa pribadi, cuma pribadinya logos. Sekarang udah banyak lagi pribadi. Lu orang mau pribadi apa Lu mau pribadi apa lu? Aduh, panjang banget. Tidak mempunyai atau tidak membentuk. Bobo Boy. Lu pernah nonton Bobo Boy nggak? Bobo Boy kuasa 5. Itu satu pribadi dia, tapi dia bisa banyak-banyak. Kuasa Bobo Boy, kuasa api, Bobo Boy kuasa magnetium, banyak dia punya kuasa tu. Karena Ichibot, karena dia nak lawan Dudu. Kau nak cakap macam tu ke? Kau nak cakap apa ni? Kau nak cakap apa? Jangankan era susah, aku saja tak faham kau cakap apa ni. Kau cakap satu sisi dia punya satu pribadi je. Lepas tu kau cakap dia punya 2 pribadi. Sekarang kau cakap dia punya 3 pribadi. Ada 2 natur. Dia kadang jadi ilahi. Dia cakap dia kadang macam ni, dia kadang macam tu. Dia cakap, oh memanglah lemah. Karena pada satu sisi memanglah dia ni lemah. Dia ni ada kuasa apa dia tu? Ada kemanusiaan saat dia kecil. Kenalah dia tu dirawat. Kenalah tu dia tu dijaga. Kenalah dia tu di apa macam tu lah. Aku cakap je suka-suka uak kau tu cakap je tak apa kan. Lepas tu dia dirawat kan. Okey. Lepas dia dirawat kau cakap, tapi dia Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala kuasa. Tadi kau cakap dia tak kuasa. Tadi kau cakap dia tak bisa dia suka awak kau lah. Aku tak peduli kau cakap orang. Lu orang cakap apa lu cakap lah. Aku tak peduli lu orang cakap apa. Ya, cakap aja. Pribadi manusia sendiri. Karena kemanusiaan Yesus secara otomatis mengambil bagian pribadi dalam pribadi logos ilahi. Yesus hanya satu pribadi logos dengan 2 natur yang berbeda. Ilahi 100% dalam kealahannya. Satu lagi. Lepas tu tadi beberapa detik yang lalu kau cakap 3 pribadi, 2 pribadi, semua pribadi. Lu cakap sekarang lu orang cakap satu pribadi lagi. Aduh. Manusia 100% dalam kemanusiaannya. Nah, ini yang perlu terus-menerus bagi pendeta-pendeta Kristen yang memahami firman Tuhan dengan benar, untuk terus-menerus kita tekankan, terus-menerus kita ajarkan, terus-menerus kita ajarin macam mana? Kau nak ajarin apa yang kau faham ke? Dan kau tu pun tak faham. Kau nak cakap biar orang ni faham dengan apa lu cakap mah? Lu nak ajarkan lah apa yang lu faham ni dekat orang mah. Lah orang tak faham lagi mah. Apa yang kau cakap ni dia tak faham. Perlu nak bimbing pada gereja-gereja pendeta-pendeta gereja tu kan. Nak faham apa yang lu cakap tu kan. Dia lagi tak faham ke? Lu sendiri pun tak faham apa yang lu cakap tau. Bela. Karena kalau tidak akan masuk ke dalam berbagai-bagai ajaran sesat yang di dalam sejarah gereja itu sudah ada itu. Sesat tu saya sudah sebut tadi, kaum Ebionism, ya, ada Unitarian, ada teologi liberal, ya, yang percaya Yesus manusia yang diangkat jadi Tuhan. Ya, Tuhan kok pakai angkat-angkat ya. Ya. Nah, yang namanya Tuhan itu mestinya secara kekal itu Tuhan, saudara. Sama seperti manusia tidak bisa diangkat jadi manusia. Ya, ini jadi logika yang mengatakan Yesus masih manusia, belum diangkat jadi Tuhan, belum jadi Tuhan. Ini logika yang kacau luar biasa, yang ngawur luar biasa. Manusia juga sama, saudara ya. Lebih ngawur loh. Manusia tidak bisa diangkat jadi manusia. Lebih ngawur. Ya, manusia itu tidak bisa diangkat jadi manusia. Manusia dari sononya, dari waktu dia terbentuk dalam rahim ibunya sebagai janin, sampai lahir, sampai hidup, sudah besar, sampai meninggalnya nanti, dia adalah manusia. Manusia itu tidak bisa dijadikan dari hal-hal lain. Lu banyak sembang orang ni tidak paham lu cakap apa dia tadi. Katakanlah babi diangkat jadi manusia, ini konyol, tidak ada itu. Monyet diangkat jadi manusia, konyol itu ya.
Ya mungkin evolusionisme mungkin yang percaya seperti itu, tapi ini ajaran konyol luar biasa. Ini sesuatu yang salah sama sekali, saudara. Lu orang sadar? Jadi manusia tidak bisa diangkat jadi manusia. Memang manusia dari sononya, sejak penciptaannya di dalam rahim ibunya oleh Tuhan, dia adalah manusia, saudara. Manusia adalah manusia dari sononya, sejak nenek moyangnya diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, yaitu Adam. Jadi saudara, konyol sekali kalau mengatakan manusia diangkat menjadi manusia, atau sesuatu diangkat menjadi manusia. Tidak ada itu. Manusia adalah manusia, tidak perlu diangkat. Sama juga dengan yang namanya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, tidak perlu diangkat jadi Tuhan. Ya, dan kekonyolan semacam ini mirip yang ada di kepala-kepala itu daripada polemikus itu otak kosong itu kan. Yang polemikus Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang keyakinan Kristen, saudara. Bukan menyerang. Mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan pada konsili ini. Kami nih yang orang Islam lu tahu. Kami tak serang lu punya kitab lah. Tak ada niat kami tuh nak serang. Kami ini nggak ada niat nyerang kitab lu. Gua cuma keprihatin lu punya otak. Udah diam. Wah, suka lu dah. Gua udah terlanjur. Bisa konyol sekali. Rusak kepala gua, rusak. Yesus tidak bisa diangkat jadi Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, tetap bukan Tuhan. Ya, tidak bisa diangkat jadi Tuhan. Ya. Kalau Yesus hanya manusia saja, maka dia kapanpun tidak pernah jadi Tuhan. Tidak pernah jadi Allah. Tapi karena memang Yesus adalah Allah yang mengambil natur manusia, maka konsili Nisea Konstantinopel hanya menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dalam kealahannya. Allah dari Allah, anak Allah yang Allah dalam kealahan. Berarti kayak sama monyet itu adalah monyet dalam kemonyetan. kekal. Udah teman-teman ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Udah. Aku semakin lama bentar lagi apa ya? Naik darah aku teman-teman. Kasihan aku sama manusia modelan kayak gini. Oke, sekian dan terima kasih. Kita udah melihat ya bagaimana Erastus yang tadi ngomong tentang Yesus terus dibantah oleh bapak itu sama si anak itu. Kayaknya mereka tuh emang satu keluarga ya teman-teman ya. Tapi aku yang heran tuh kenapa kalian harus jadi manusia? Kenapa nggak jadi sisiran? Misalnya, dulu lu tuh jadi sisiran aja, kok nggak jadi batu kok nggak jadi merpati, jadi biawak komodo. Kayak nggak guna banget, sumpah jadi manusia. Sumpah nggak guna banget jadi manusia. Oke, mungkin lu berguna, mungkin Anda adalah orang yang baik, suka menolong, rajin menabung, itu udah baik. Tapi, aduh, lu robot kah? Gue heran lu diberikan akal lu nggak bisa. Lu, aduh, Pak gimana? Misalkan lu punya otak tuh ya, otaknya tuh gimana cara berpikir sama seperti lu? Misalnya gini ya, udah aku anggap lah. Kalian berdua nih orang yang jenius, aku anggap gitulah ya. Erastus apalah itu ya kan, dia mikir ya suka-suka dia ya kan. Oke, aku anggap kalian orang yang jenius. Cara berpikir sama seperti kalian tuh gimana caranya? Aku mau dong berpikir sama gitu. Cara berpikir sama teman-teman. Aku cuma mau. Kok ada manusia kayak gini ya Allah. Makhlukul jinna wal insana illa liya'budun, ya kan kata Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, lu ibadah kepada selain Allah. Terus Allah gimana ya? Kayak ngurangin kapasitas akal lu tadi. Yang tadinya 2 tera kan dijadiin sama Allah jadi 512 KB. Kayak nggak punya kapasitas otak lu. Aduh, sadar diri lah teman-teman ya. Jangan rugi diberikan akal. Udah ya, terima kasih banyak. Saya Damanuri. Nama saya aslinya Ahmad Damanuri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah bodoh di dalam menuhankan.